Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu dengan tema pelayanan kesehatan di Kota Bengkulu. Dari Pak Joni sendiri selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, ada tidak Pak mungkin dari keluhan masyarakat ya, bagaimana caranya atau mungkin solusinya untuk menekan biaya kesehatan yang mungkin memberatkan bagi pasien, apalagi bagi mereka yang tidak ada BPJS ya Bapak ya? Jadi terima kasih Mbak. Jadi untuk Kota Bengkulu ya sebenarnya hampir 100% masyarakatnya itu sudah ditanggung oleh BPJS ya. Baik itu BPJS JKN yang dari pusat ya APBN, PBI, kemudian yang PNS dan juga ada APBD. Jadi yang jadi kendala sekarang sebenarnya BPJS yang ditanggung pusat itu kuotanya bulan ke bulan sering berkurang. Sehingga awalnya tadi masyarakat itu mempunyai kartu BPJS, bulan berikutnya mereka nggak punya lagi, nggak ditanggung lagi oleh BPJS. Jadi sehingga mereka karena tidak ditanggung dan mereka butuh pengobatan, jadi itu memberatkan. Jadi pemerintah kota sudah mempunyai solusi untuk hal tersebut, di mana pada beberapa tahun ini ya, tahun belakang ini kita sudah menganggarkan ya. Untuk tahun ini hampir 13 miliar ya, 13 miliar kita siapkan untuk masyarakat Kota Bengkulu yang tidak ditanggung oleh BPJS Jamkesnas pusat ya, PBI ya, melalui anggaran BPN. Kemudian masyarakat yang belum tersentuh ya oleh bantuan dari pemerintah. Jadi kita sudah membuka ini ya, membuka ruang di Mall Pelayanan Publik itu. Kita siapkan satu ruang khusus, silakan untuk diakses oleh masyarakat dengan membawa kartu keluarga dan juga surat keterangan tidak mampu ya. Jadi semuanya akan kita aktifkan itu dan itu gratis, bisa langsung dipergunakan ya. Kemudian juga kalau memang sifatnya emergensi sifatnya, misalnya dia tidak punya kartu BPJS atau dia awalnya punya kartu BPJS-nya Jamkesmas nasional ya, yang APBN, mereka udah kadung masuk nih ke rumah sakit, tapi pas dicek sama aplikasi komputer ternyata nggak aktif. Jadi untuk kasus-kasus yang seperti itu silakan hubungi saya selaku Kepala Dinas Kesehatan, insya Allah dalam 1-2 jam itu akan kita aktifkan segera. Jadi masyarakat tidak ada lagi yang mengeluh ya terhadap biaya-biaya karena semuanya sudah ditanggung oleh BPJS. Baik, tapi sejauh ini ada tidak Pak mungkin yang BPJS-nya tidak aktif ini karena tidak dibayar rutin setiap bulannya dan biayanya membengkak, itu harus dilunasi terlebih dahulu atau bagaimana? Jadi untuk BPJS Mandiri ya namanya itu, BPJS Mandiri itu mereka dengan sukarela untuk membayar satu keluarganya itu untuk mendapatkan kartu BPJS. Banyak juga yang keluhan kita awalnya dia mampu ya untuk membayar iuran tersebut sehingga dia menunggak 1 tahun. Sedangkan dia butuh pengobatan. Ya untuk kasus-kasus seperti itu silakan ya datang ke Mall Pelayanan Publik ataupun melalui Dinas Kesehatan. Saya akan bersedia membantu ya tanpa dibungut biaya apapun karena kita pemerintah ini hadir untuk masyarakat. Adanya kita itu karena masyarakat. Jadi visi kita agar supaya membuat masyarakat itu bahagia dengan dibantu BPJS-nya. Mereka tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Jadi itulah bantuan dari pemerintah kepada rakyatnya.
Baik, jadi bagi masyarakat yang mungkin terkendala BPJS bisa langsung menghubungi Dinkes atau MPP ya Bapak ya? Ya, atau langsung ke saya silakan. Baik, kalau dari Dokter Widya sendiri terkait dengan perawatan jangka panjang, ada tidak Ibu kasus-kasus yang seperti itu? Mungkin sampai berbulan-bulan di rumah sakit, pelayanannya seperti apa Ibu? Terima kasih Mbak, pertanyaan yang luar biasa ya rasanya. Kami baru saja ini ada pasien Adelia yang memang ada kelainan jantung bawaan dari bayi, itu berkolaborasi dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak dari Jakarta ya. Jadi pasien itu pernah kami rawat sampai lebih kurang 6 bulan. Artinya itu melewati batas yang Sampai setengah tahun Ibu ya? Iya, sampai memang harus perawatan istimewa. Jadi dengan kondisi begitu kita tetap melakukan perawatan terhadap pasien-pasien yang tadi seperti yang dikatakan Bapak tadi, itu kolaborasi dengan semua stakeholder tentunya, dari Pemprov sendiri, dengan BPJS, dengan rumah sakit sendiri. Itu harus dilakukan. Nah, ini budgetnya mungkin sudah sangat luar biasa sekali kan. Kenapa? BMHP yang dipakai pasti kontinu, apalagi dirawat di ruang intensive care unit. Nah, jadi pelayanan tersebut tetap kami lakukan terhadap semua pasien. Nah, untuk pasien-pasien yang memang rutinitas seperti gagal ginjal atau diabetes mellitus dengan ulkus, atau pasien dengan kelainan sel darah atau kanker, itu ada home care tentunya. Home care dengan tim kesatuan sendiri, ada kolaborasi. Nah, seperti kanker dia mempunyai satu kesatuan. Jadi ada teamworknya, baik media sosialnya, grupnya tersendiri. Jadi saling komunikasi, termasuk dokter sendiri. Sehingga pelayanan itu tidak cukup di rumah sakit saja, pelayanan itu sampai di rumah. Termasuk dengan pasien-pasien ginjal, mereka mempunyai teamwork juga. Nah, disinilah bentuk rumah sakit mempunyai andil yang sangat luar biasa terhadap semua lapisan masyarakat yang memang mempunyai penyakit-penyakit kronis. Jadi kami dengan satu kesatuan merasa sangat penting ini harus disosialisasikan kepada masyarakat luas tentunya. Baik, sejauh ini ada tidak Bu mungkin inovasi dan juga mungkin perbaikan yang dilakukan Embionus terkait dengan pelayanan di... Ya, inovasi tentunya kita tingkatkan setiap hari. Ini yang sudah kita punya adanya SIDOL, sistem informasi berbasis online. Leha menjemput pasien dengan hemodialisa, misalnya lewat telepon aja. Makanya saya bilang tadi, pasien dengan gagal ginjal tinggal ditelepon, nanti akan ada tim yang menjemputnya. Salah satunya seperti kasus-kasus tadi. Terus yang inovasi yang selanjutnya ngobrol asik dengan dokter spesialis. Nah, ini melibatkan semua stakeholder juga, mulai dari perawat, dokter spesialis, dokter umum, penata gizi dan semuanya. Itu ada jadwal yang sudah kita buatkan sehingga masyarakat mengetahui informasi apapun yang mereka butuhkan itu dapat diklik di media sosial RSUD Embionus. Sekarang kita ada TikToknya, ada WA-nya, Instagramnya, dan semuanya ada, sehingga semua satu kesatuan itu mulai terlibat. Jadi itu yang kita harapkan sehingga masyarakat luas mengetahui apa peran Rumah Sakit RSUD Embionus untuk membantu seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu. Baik, berarti bukan cuma pelayanan di rumah sakit saja, tapi juga memberikan informasi dari media sosial. Informasinya. Iya, seperti ngobrol itu kita rutinitas selalu kita adakan. Gitu. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.